Selamat datang para pemirsa Resital Musik Klasik Virtual DIPI 2022 hari kedua. Resital musik tahunan ini diselenggarakan oleh Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau DIPI, lembaga independen di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP dalam rangka pengumpulan dana abadi yang akan digunakan untuk pengembangan riset dasar di Indonesia. Riset dasar sangat penting dalam membangun ketahanan bangsa, perekonomian, dan peradaban Indonesia. Riset dasar membutuhkan waktu yang sangat panjang, melintasi beberapa generasi sampai hasil riset dasar ini berguna dan terasa bermanfaat bagi umat manusia. Acara DIPI tahun ini selain menampilkan permainan musik dari para penampil dengan berbagai latar belakang, kita juga akan mendengarkan pengalaman sejumlah peneliti dan ilmuwan kelas dunia yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Dan khusus tahun ini, DIPI mendapat kesempatan untuk mewawancarai pemenang Nobel dari Amerika. Acara ini dapat berlangsung berkat dukungan para donatur, sponsor, serta antusiasme dan kesadaran dari para peneliti, komunitas kesehatan, musisi, dan masyarakat umum atas pentingnya keberlangsungan riset dasar di Indonesia. Kontribusi serta partisipasi dari berbagai pihak akan menjadi warisan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia yang akan terus berkembang dari generasi ke generasi. Pemirsa, untuk penampilan berikutnya kita akan mendengarkan lagu Tarantelle in A minor karya Albert Picsonska, seorang komposer berdarah Jerman. Tarantelle merupakan lagu tarian tradisional dari Italia Selatan yang dikenal memiliki ciri khas tempo sangat cepat dengan hitungan 6/8. Sejumlah komposer barat banyak membuat komposisi dengan format ini. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, Dr. Mesti Aryo Tejo SPA yang akan memainkan Tarantelle in A minor pada piano. Dr. Mesti adalah seorang dokter anak multitalenta dalam memainkan sejumlah alat musik serta sangat aktif di media sosial. Dr. Mesti merupakan pendiri startup tentang anak, yaitu ekosistem dan aplikasi khusus parenting yang terlengkap dan terpercaya untuk saat ini. Dan ia juga pendiri WeCare.id dan diakui sebagai Under 30 Forbes Asia 2016 serta kandidat MPH di Bloomberg School of Public Health Johns Hopkins University di Amerika Serikat. Pemirsa, mari kita sama-sama saksikan penampilan Dr. Mesti Aryo Tejo.
Pemirsa, untuk penampil berikutnya kita akan mendengarkan duet biola dan piano. Kali ini karya yang akan ditampilkan merupakan medley lagu-lagu Indonesia, yaitu Senandung Nusantara. Karya ini diaransir oleh Kaishvi Kalyashena dan ditranskripsikan oleh Ajeng Kartika dengan semangat menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Senandung Nusantara ini akan dimainkan pada biola oleh Marcel Suteja, seorang anak muda multitalenta dalam bidang musik dan olahraga yang baru berusia 15 tahun, diaspora asal Indonesia. Marcel saat ini tengah belajar biola di Royal Conservatory The Hague, Belanda. Selain beberapa kali memenangkan kompetisi biola internasional, pada usia 12 tahun Marcel pernah meraih juara 1 program TV Belanda Super Kids dan memperoleh kesempatan konser bersama Wibi Suryadi di Concertgebouw Amsterdam. Marcel yang bercita-cita menjadi dokter saat ini aktif mendukung kegiatan sosial Cure for Cancer yang ditujukan untuk membiayai kegiatan research penyakit kanker yang dilakukan oleh Universitair Medische Centrum Amsterdam. Iringan piano akan dimainkan oleh Natasha Doma, seorang coach piano di Royal Conservatory in The Hague yang telah memenangkan banyak kompetisi piano di Eropa. Pemirsa, selamat menikmati.
Pemirsa, penampil pada resital musik klasik virtual DIPI 2022 ini adalah pianis muda dari Inggris, George Harliono yang berdarah Indonesia. George adalah lulusan dari The Royal College of Music London, memiliki reputasi internasional dan telah banyak memberikan konser serta resital di berbagai ruang pertunjukan di Eropa. George juga adalah pianis yang produktif dalam menampilkan permainannya di YouTube sejak berusia masih sangat muda. Baik pemirsa, mari kita nikmati bersama.
Pemirsa, sebelum kita melanjutkan menyaksikan penampilan dari para musisi dan juga peneliti yang sudah membawakan komposisi lagu-lagu yang sangat luar biasa, kita terlebih dahulu akan menyimak perbincangan antara kami dengan sejumlah ilmuwan dalam bidang kedokteran, kemudian biologi dan fisika lewat perbincangan secara virtual yang telah kami rekam beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang mari kita simak wawancara bersama dengan Dr. Teun Boekhout. Well, I was intrigued by science, by biology particularly. So as a young scientist, for me as a kid, it was kind of difficult to, because my background was not directly connected with science, so to say. So I had to follow a certain, not a regular school scheme, so to say. So I had to find my own way already in that time. In the end, I entered biology studies in Utrecht, and I was very happy with that. And then, my grades were very good, contrary to what was happening on secondary school, because I found my passion. So follow your passion, and also when things are not working properly to realize that passion, still, believe in yourself in a way, and try to continue that route for yourself. Well, I think science is a step-by-step process. It starts from an unknown thing that you want to understand. And then, piece by piece, researchers, and this, of course, is an international, global effort by many people to understand a certain process that you think is important to understand. For instance, why are some yeasts pathogens, but the same species in other conditions is a commensal and maybe even beneficial? So what kind, and then you need to consider the interaction with the human immune system. So it's getting very complex, and therefore you need many disciplines. So I think the growing of knowledge over time, and that can be in many different things. That can be technology, that can be civil engineering, that can be economics, that can be biology, medicine, and so on, physics. Altogether, we are only a very small part in building this knowledge framework that eventually, of course, will also benefit society. Because the fact that we are now talking via the internet is originally, of course, coming from science. I think science is never a straight road. It always goes with little steps. When you're going on the science road, you see something on the right and you say, well, that's interesting. Then you see something on the left, you say, that's interesting. Of course, you need to keep your main direction, but you also have to be open for novel insights from that is not directly on that main road where you started. But later on, I find it really stimulating to work with many young people because they have novel insights, novel ideas, also novel technology. For instance, nowadays, the field of bioinformatics is really maturing. I cannot keep space with this technology, so I have to work and collaborate with young scientists who are very good in this field. So it's in the end, it's about collaboration. And indeed about stimulating young people in the field. And I always like that very much. I think it's very important. I would say to all young scientists from Indonesia, be happy with what you're doing. That is one thing. When you do something, you have to be satisfied and you have to find joy in it. Follow your own ideas as much as possible. It is not always easy, but also, try to realize your dreams, basically, in science and beyond, I would say. Try to be a good person also.
Beli-beli. 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 Gratis ongkir. Beli-beli. Beli-beli. Gratis ongkir. Download Beli-beli sekarang. Beli-beli. Beli-beli. Beli-beli tepat waktu. Beli-beli. Beli-beli tepat waktu. Download Beli-beli sekarang. Beli-beli. 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 Beli-beli pasti ori. Beli-beli. Beli-beli pasti ori. Download Beli-beli sekarang. Pasti puas, pasti di Beli-beli. Pemirsa, untuk penampilan berikutnya kita akan menyaksikan duet biola dan piano. Ibu Aike Agus yang asli dari Indonesia adalah seorang pemain biola dan pemain piano kelas dunia. Ibu Aike Agus merupakan satu-satunya pemain biola dari Indonesia yang memiliki kesempatan belajar biola langsung dari pemain biola legendaris dunia, Jasa Heifetz. Selain itu, Ibu Aike juga memiliki pengalaman menjadi pianis pengiring untuk berbagai kegiatan Heifetz seperti masterclass, audisi, hingga menjadi kolaborator Heifetz dalam membuat berbagai karya musik transkripsi hingga Heifetz wafat pada tahun 1987. Ibu Aike memiliki gelar master dari Music Performance dari University Southern California, USC, dan gelar doktor kehormatan dari Damon College Buffalo, New York. Karya yang akan dibawakan Ibu Aike kali ini adalah berjudul Bengawan Solo, karya Gesang yang telah diaransemen dengan sangat indah oleh Aisyah Sudiarso Pletcher. Kali ini yang mengiringi Ibu Aike dengan piano adalah Aisyah sendiri. Aisyah yang mendapat gelar Master of Music di Manhattan School of Music, New York, Amerika Serikat, merupakan pianis Indonesia yang terkenal sebagai penampil, pengajar, dan pengelola Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik Jakarta. Baik pemirsa, ini dia penampilan berikutnya, Bengawan Solo.
Pemirsa, berikutnya penampilan yang akan kita saksikan bersama adalah duet vokal yang diiringi dua gitar. Lagu yang akan dibawakan adalah lagu dari daerah Tapanuli, yaitu Madekdek Magambiri, yang memiliki arti terhamburlah buah kemiri. Lagu ini bercerita tentang ungkapan hati seseorang kepada orang yang disayangi. Lirik lagunya terdiri dari ungkapan-ungkapan berdasarkan seni lisan puisi lama dalam masyarakat Batak Toba. Isinya mengisyaratkan pernyataan restu, nasihat, dan atau doa bagi orang yang mendengarnya. Kali ini yang akan menyanyikannya adalah Profesor Retno dan Dr. Anastasia Adina Krisma SPPD. Sementara itu pada gitar adalah Dr. Sonar Soni Panigoro SPBK Onkologi dan Herwin Gunawan ST MT, seorang ahli fisika bangunan dan akustik ternama. Pemirsa, ini dia Madekdek Magambiri. Madekdek Magambiri dahas
Untuk penampil berikutnya, pemirsa, kita akan mendengarkan komposisi untuk piano hasil karya komposer kontemporer Jepang yaitu Minako Tokuyama. Minako Tokuyama lulusan dari Tokyo University of Fine Arts and Music dan Universität der Künste Berlin telah membuat karya musik yang banyak memenangkan kompetisi. Karya untuk piano yang akan dimainkan berjudul Musica Nara for Piano. Pada lagu ini akan banyak terdengar berbagai elemen dan motif musik tradisional Jepang yang dirangkai dengan indah dalam satu kesatuan lagu. Dan lagu ini akan dimainkan oleh seorang peneliti asal Jepang yang juga seorang pianis konser yaitu Dr. Kensuke Ota atau biasa dipanggil Dr. Ota. Dr. Ota merupakan peneliti semikonduktor kelas dunia dan memiliki banyak publikasi ilmiah terkait penelitian semikonduktor untuk proses dan penyimpanan data. Dr. Ota mulai belajar piano sejak berusia 6 tahun dan telah memenangkan berbagai kompetisi amatir piano klasik internasional di Tokyo, Osaka, Saint Petersburg, Chicago, Colorado Springs, dan Paris. Dan pada tahun 2022 ini, Dr. Ota masuk sebagai salah satu peserta kompetisi piano amatir bergengsi, yaitu The Claiborne. Mari pemirsa kita saksikan bersama penampilan dari Dr. Kensuke Ota. Selamat menikmati.
Pemirsa, sebelum kita melanjutkan menyaksikan penampilan luar biasa dari para peneliti dan juga musisi handal dalam resital musik klasik virtual DIPI 2022 ini, kita akan terlebih dahulu menyimak perbincangan antara kami dengan sejumlah ilmuwan bidang kedokteran, biologi, dan fisika handal yang kami rekam sebelumnya. Ini adalah perbincangan virtual pemirsa, dan mari kita simak obrolan bersama dengan Dr. Risman Adnan. So, di fisika waktu itu kita belajar tentang mechanical physics, kita belajar tentang statistical physics, electromagnetics, dan juga quantum physics. Sepertinya tidak ada korelasinya dengan apa yang saya kerjakan setelahnya, tapi setelah 20 tahun, itu baru terlihat bahwa semua yang kita lakukan di IT sekarang itu basisnya adalah basic science. Bahwa kalau kita buat sensor di Internet of Things, itu kita harus memahami tentang semiconductor dan juga material science yang jadi basis dari sensor. Begitupun waktu kita buat artificial intelligence, itu semua adalah numerical computing di fisik yang dulu kita pelajarin. Misalnya kita pelajarin teknik optimisasi, kita pelajarin tentang statistik, probability theory, dan setelah itu baru kita bisa buat model artificial intelligence. Jadi saat ini kalau kita sebut IT bukan lagi cuma software kayak mobile apps atau web apps, tapi kalau kita bilang IT sudah masuk ke area baru seperti artificial intelligence, itu basisnya science. Blockchain teknologi basisnya mathematics. Terus kita masuk ke cloud computing, itu basisnya multidisiplin. Jadi banyak di situ protokol-protokol yang terinspirasi dari sains. Begitupun kalau kita masuk ke big data, data management. Semua itu membutuhkan pemahaman yang dalam basic science sebelum kita bisa berinovasi. Sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara maju, basic research itu lebih banyak dibiayai atau difunding oleh industri. Karena memang mereka yang membutuhkan diferensiasi atau inovasi. Bahwa saya pengen buat produk yang lebih bagus, saya pengen rilis layanan yang lebih bagus, yang beda dengan kompetitor, akhirnya mereka balik ke kampus, bertemu dengan profesor-profesor, menjelaskan masalahnya, dan profesornya bekerja untuk itu. Tapi di negara-negara berkembang, karena memang industrinya belum di-drive by technology innovation, akhirnya kebutuhan mereka untuk riset itu rendah. Sehingga riset di negara berkembang itu lebih banyak dibiayai oleh pemerintah. Dan kalau dibiayai oleh pemerintah, sebenarnya pemerintah tidak punya real problem of innovation. Biasanya hanya di level seremonial atau di level administrasi, birokrasi, penyaluran anggaran, dan itu yang menurut saya harus kita ubah. Bahwa kita masih punya besar di Indonesia, contoh misalnya industri di farmasi, kesehatan, financial teknologi, finansial, dan lain-lain, harusnya mereka yang di-engage untuk bisa membedakan produk dan layanannya. Mereka harus berinovasi, dan untuk itu mereka harus bekerja sama dengan profesor di universitas. Jadi, dana pemerintah harusnya digalakkan untuk menjalin kerjasama industri dan universitas. Kalau di pemerintahan mungkin ya, karena riset itu seperti lead bank ya, Bu, ya kayak penelitian, pelatihan gitu ya. Tapi bukan sebagai bagian dari perusahaan untuk berinovasi. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar di teknologi company, berapa jumlah anggaran R&D itu adalah public information. Contoh misalnya di Samsung, setiap tahun itu public information karena mereka adalah perusahaan terbuka. Jadi mereka memberitahu ke investor umum bahwa mereka spend misalnya berapa billion US dollar untuk R&D. Dengan begitu investornya akan merasa aman bahwa mereka akan terus berinovasi. Jadi R&D spending itu adalah salah satu kriteria bahwa company itu berinovasi. Karena background saya mathematics, physics, basic science,
waktu saya bergerak ke applied science seperti computer science, itu seperti very natural evolution. Oh, begitu. Kalau saya baca buku computer science, itu semua konsep-konsep dasarnya udah ada di mathematics. Kalau saya bekerja dengan artificial intelligence atau Internet of Things, itu konsep dasarnya semua ada di physics. Jadi computer science memberikan banyak tools dan framework untuk software, tapi ide-ide besarnya sebenarnya datang dari matematik, physics, biology, mungkin kimia, chemistry, dan lain-lain. Jadi saya tidak melihat bahwa ada satu company bisa berinovasi kalau mereka tidak strong di basic science. Yang mereka lakukan hanya rekayasa atau engineering yang barrier to entry-nya sangat kecil. Waktu saya join Samsung Research, pertama kali kita udah define budaya atau culture kita bekerja. Kita singkat dengan kata FAST, Focus, Alignment, Scientific, dan Talent. Semua keputusan kita sebagai tim harus berdasarkan FAST. Bahwa pekerjaan kita sebagai peneliti dan engineer itu harus punya tingkat fokus yang tinggi. Rata-rata di Indonesia, coba dicek, kalau ada satu problem solving activity, biasanya in average orang hanya bisa fokus 1 jam. Kalau tidak dilatih. Tapi kita melatih diri kita dengan mengerjakan soal-soal algoritma sampai bisa bekerja tanpa distraction itu selama 6 jam. Oke, luar biasa. Dan itu terukur, kita bikin soal yang memang harus dikerjakan 6 jam. Nah, kita berlatih terus seperti ke gym. Jadi kita fokus itu bukan slogan atau impian, tapi memang kita kerjakan bahwa kita meningkatkan kemampuan fokus problem solving kita. Oh, luar biasa. Nah, yang kedua alignment. Banyak orang alignment kolaborasi itu juga cuma jargon. Tapi sebenarnya alignment itu adalah menutupi apa yang lemah di tim lain dan memperkuat apa yang kuat di tim yang lemah, seperti itu ya. Jadi saling membantu, bukan berkompetisi yang tidak sehat. Walaupun kompetisi itu penting, tapi kita harus saling bekerja back to back, bekerja sama dalam tim. Tidak semua orang senang baca paper misalnya. Ada engineer kita yang lebih senang sini papernya, kasih tahu apa yang harus dilakuin secara engineering. Tapi ada yang lebih senang lihat matematiknya, memahami gitu ya. Setelah itu mencari perubahan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi antara sains peneliti dan engineer itu harus bekerja sama sebagai satu tim. Begitupun dengan orang yang membuat user interface design atau membuat aplikasi software dan lain-lain. Mereka harus saling menutupi kekurangannya. Itu alignment. Dan yang ketiga scientific. Di negara yang highly mungkin ya Indonesia termasuk the biggest Muslim country ya. Di Muslim country yang sangat highly religious, sulit sekali untuk kita berpikir scientific. Oh ya. Jadi karena sangat bias. Jadi kita agree dengan tim bahwa whatever we decide harus ada scientific reasoning. Bahwa kita understand the problem, bahwa kita make our hypothesis, kita eksperimen, gain our knowledge, setelah itu kita make decision. Kita nggak pernah menerima pendapat-pendapat orang yang hanya based on opinion atau jadi benar-benar scientific thinking itu part of our life. Nah, yang terakhir adalah talent, bahwa kita percaya semua bisa dipelajari. Bahwa sekarang course yang ada di Stanford, MIT, Princeton, top school di university di luar itu very open. Mereka baik hati sekali membuat itu open sehingga bahkan anak yang ada di Papua, Makassar, Jakarta itu bisa belajar materi yang sama.
Pemirsa, berikutnya adalah penampilan duet dari Dr. Tony Aldo Aprilino atau Dr. Aldo pada vokal tenor dan Dr. Priyonggo Mondrowinduro SPPD KGEH pada piano. Dr. Aldo merupakan lulusan Universitas Brawijaya Malang yang saat ini bertugas di Situbondo, Jawa Timur. Dr. Aldo yang memiliki jangkauan suara tenor hingga kontraalto punya hobi bernyanyi di sela-sela kesibukannya di rumah sakit. Sementara itu pada piano adalah Dr. Priyonggo Mondrowinduro SPPD KGEH, dokter spesialis penyakit dalam yang juga pianis musik klasik lulusan persiapan konservatori yang memiliki repertoar piano yang sangat luas. Dan pada penampilan kali ini mereka akan membawakan lagu Bella Ciao atau Goodbye Beautiful, lagu Italia yang berasal dari akhir abad ke-19. Lagu ini menjadi populer kembali setelah dijadikan soundtrack film serial Money Heist asal Spanyol yang ditayangkan di Netflix pada tahun 2018. Pemirsa, mari kita sama-sama nikmati. Ini dia Bella Ciao. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trionfato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel viol. Eva! Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Pemirsa, lagu berikut ini merupakan karya Ennio dan Andrea Morricone untuk sebuah film layar lebar dengan judul Cinema Paradiso. Film Cinema Paradiso diproduksi tahun 1988 dan telah memenangkan berbagai penghargaan, diantaranya adalah Grand Prix du Jury pada Cannes Film Festival tahun 1989 dan Best Foreign Language Film pada Academy Awards di tahun yang sama. Pada kesempatan kali ini, R. Aryotomo Hernasto telah mengaransir lagu ini untuk 2 biola dan 1 piano yang akan dimainkan oleh Dr. Amiliana M. Susanto SPJPK dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI RS Jantung Harapan Kita pada biola. Dr. Marsen Isbayu Putra SPOK dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI pada biola. Dan Dr. Hewan Safarina Gemalik MS PhD dari Mokhtar Riyadi Institute for Nanotechnology pada piano. Pemirsa, mari kita sama-sama saksikan
Cinema Paradiso. Pemirsa, untuk penampilan selanjutnya kita akan mendengarkan komposisi yang populer dari Brazil, yaitu Tico Tico. Tico Tico merupakan karya dari pengubah lagu Brazil terkenal yaitu Sequinha de Abreu pada tahun 1917. Untuk penampilan kali ini,
Tiko Tiko telah diaransemen khusus untuk 2 gitar oleh Teduardo Prasetyo dan kali ini akan dimainkan oleh Sudirman Leman dan Teduardo Prasetyo sendiri. Sudirman Leman adalah pendidik dan penampil gitaris klasik, lulus dari University of Music Graz and Vienna, Austria, dan saat ini aktif di Sekolah Musik Gitanada. Sementara itu Teduardo Prasetyo atau Tedo juga merupakan pendidik, penampil gitaris klasik, dan multi-instrumentalis. Lulus dari Hochschule für Musik Detmold, Bachelor of Music, dan Hochschule für Musik Hans Eisler, Berlin, Master of Music. Selamat menikmati pemirsa. Pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil gubahan Richard Strauss yaitu Morgen atau Tomorrow. Karya ini musiknya ditulis oleh Richard Strauss dan liriknya oleh Henry Mackay di akhir abad ke-19. Morgen merupakan salah satu lagu dari 4 lagu lieder Opus 27 yang dibuat Richard Strauss sebagai hadiah perkawinan untuk istrinya. Adapun yang akan membawakan lagu Morgen ini adalah Joseph Kristanto pada vokal, Harimada Kusuma pada piano, dan Amin Ate pada biola. Joseph Kristanto yang dikenal dengan nama panggilan Akis adalah vokalis, pianis, dan pendidik musik terkenal di Indonesia. Master dalam bidang penampil art song dari Freiburg, Jerman.
lulus master pada tahun 2006, kembali ke tanah air dan mendirikan Lembaga Pendidikan Musik Klasik Musikasa. Pada piano adalah Harimada Kusuma yang merupakan pianis dan pengajar piano yang lulus cum laude dari Konservatori Musik di Amsterdam. Sementara itu yang akan memainkan biola adalah Amin Ate, seorang praktisi dan konsultan dalam bidang teknologi informasi dan data analitik untuk bisnis dan sains. Pemirsa, selamat menikmati. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen und auf den Wege, den ich gehen werde, wird uns die Glücklichen sie wieder einen inmitten dieser sonnenatmenden Erde. Und zu dem Strand, dem weiten Wogenblauen, werden wir stehen und langsam niedersteigen. Stumm werden wir uns in die Augen schauen und auf uns singt des Glückes stumme Schweigen. Baik pemirsa, pada penampilan berikutnya kita akan menyaksikan duet vokal sopran dan piano membawakan lagu karya Wolfgang Amadeus Mozart dari opera Il Re Pastore atau The Shepherd King. Lagu ini adalah salah satu lagu yang sangat populer di antara penyanyi soprano dunia, yaitu berjudul L'amero sarò costante atau I shall love her, I shall be constant.
Karya Mozart yang populer ini akan dibawakan oleh Renata Lim, penyanyi sopran terkenal di Indonesia yang merupakan lulusan dari Hochschule der Künste, Berlin dan Italia. Sementara itu pianis yang akan mengiringi Renata kali ini adalah Harimada Kusuma, pianis dan pengajar piano yang lulus cum laude dari Konservatori Musik di Amsterdam, Belanda. Baik pemirsa, mari kita sama-sama saksikan. Selamat menikmati.
Untuk penampilan berikutnya pemirsa, kita akan mendengarkan karya pianis dan komposer legendaris dari Hungaria, yaitu Franz Liszt. Karya ini diciptakan oleh Liszt berdasarkan lagu ciptaan Robert Schumann yang berjudul Widmung atau Dedication. Lagu Widmung yang indah ini ditulis oleh Schumann sebagai rasa cintanya kepada istrinya. Dan oleh Franz Liszt, lagu yang indah ini diaransemen untuk solo piano sehingga bertransformasi dari lagu cinta yang indah dan sederhana menjadi lagu yang sangat dramatis dan megah. Dan kali ini Harimada Kusuma yang merupakan pianis dan pengajar piano yang lulus cum laude dari Konservatori Musik di Amsterdam, Belanda akan memainkan Widmung dengan interpretasi yang luar biasa. Baik pemirsa, mari kita saksikan bersama Harimada Kusuma.
Pemirsa, pada penampilan berikutnya kita akan mendengarkan karya untuk piano 4 tangan hasil gubahan Gabriel Fauré dari Dolly Suite Opus 56 nomor 1. Kali ini bagian yang akan dimainkan adalah Berceuse. Karya ini merupakan bagian pertama dari 6 bagian Dolly Suite, karya musik untuk piano 4 tangan. Karya Berceuse ini dibuat sebagai hadiah untuk seorang putri dari teman keluarga Fauré yang saat itu berulang tahun yang pertama. Kali ini yang akan memainkannya adalah Aryananda Haryadi MSc dan Rayane Mazaya Shiva SSI MFSc. Aryananda Haryadi merupakan peneliti muda di bidang biologi molekuler dan merupakan founder di sebuah perusahaan startup bioteknologi. Sementara itu Rayane adalah dosen, peneliti, dan konsultan Food Science Technology. Saat ini ia bergabung dengan Indonesia International Institute for Life Sciences sebagai dosen di Faculty of Food Technology. Rayane juga aktif dalam berbagai proyek peningkatan kualitas pangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemirsa, mari kita saksikan penampil berikut ini. Pemirsa, karya berikutnya yang akan dimainkan adalah Nightclub 1960, karya Astor Piazzolla. Nightclub 1960 merupakan lagu ketiga dari 4 lagu karya Piazzolla yang terkenal, yaitu The History of Tango yang aslinya ditulis untuk flute dan gitar. Piazzolla membuat style dan format musik tango yang jauh berbeda dengan musik tango yang biasa didengar di zamannya.
Style dan format musik tango baru ini mendorong masyarakat untuk menikmatinya di berbagai klub malam pada masa itu. Pada lagu ini terdengar berbagai perubahan mood, tempo, dan dinamik yang berubah-ubah secara ekstrim, selain ritmik tango Argentina dan bossa nova yang terdengar jelas di piano. Kali ini lagu Nightclub 1960 karya Astor Piazzolla akan dimainkan dengan instrumen biola dan piano. Pemain piano kali ini adalah Aisha Sudiarso Pletcher. Aisha yang mendapat gelar Master of Music di Manhattan School of Music, New York, Amerika Serikat, merupakan pianis Indonesia yang terkenal sebagai penampil, pengajar, dan pengelola Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik Jakarta. Pemain biola yang akan bermain bersama Aisha adalah Amin Ate, seorang praktisi dan konsultan dalam bidang teknologi informasi dan data analitik untuk bisnis dan sains. Pemirsa, selamat menikmati.
Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan duet dari Profesor Dr. Adi Utarini MSc MPH PhD pada piano dan Dr. Jody Visnu MPH pada vokal. Profesor Adi Utarini adalah dosen di FKK MK UGM. Beliau penerima Nature Award sebagai satu dari 10 peneliti yang paling berpengaruh di dunia tahun 2020 dan pada tahun 2021 terpilih oleh majalah Time sebagai satu di antara 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Pencapaian yang luar biasa. Sementara itu Dr. Jody Visnu MPH adalah ahli kesehatan masyarakat lulusan FKK MK UGM dan saat ini aktif menyumbangkan ilmunya dan menyanyi menghibur kita semua. Dan pada penampilan kali ini mereka akan membawakan lagu Italia La Serenata karya Sir Franco Paolo Tosti. Tosti dikenal banyak menghasilkan karya musik yang manis, ekspresif, sentimental, dengan rangkaian melodi yang mudah diingat. Baik pemirsa, mari kita saksikan bersama. Selamat menikmati. Vola, serenata, la mia dilleta è sola, e con la bella testa abbandonata possa fra le lenzuola. Oh, serenata vola, oh, serenata vola, splende pura la luna, l'alle il silenzio stende, e dietro i veli dell'alcova bruna la lampada s'accende. Pura la luna splende, pura la luna splende, vola o serenata, vola o serenata, vola serenata, la mia dilleta è sola, ma sorridendo ancor mezzo assonnata, torna fra le lenzuola. Oh, serenata vola, oh, serenata vola, l'onda sogna sul lido e il tempo sulla fronda, e abbiacci miei cussa ancora un nido la mia signora bionda. Sogna sul lido l'onda, sogna sul lido l'onda, vola o serenata, vola o serenata, vola.
Untuk penampilan selanjutnya, pemirsa, kita akan menyaksikan dan mendengarkan komposisi solo piano hasil karya Levi Gunadi berjudul The Dancer. Lagu ini bercerita tentang perjalanan seorang anak perempuan yang bercita-cita ingin menjadi seorang penari saat ia dewasa, hingga pada akhirnya cerita impiannya itu tercapai. Di dalam karya The Dancer ini akan banyak terdengar nada pentatonis, selain berbagai elemen dan instrumen musik yang ada di Orkes Gamelan Jawa dan Bali. Seluruh elemen tersebut akan muncul bergantian melalui dentingan piano Levi. Levi Gunadi adalah seorang pianis, komponis, dosen piano, dan pendiri Live on Piano Music Center, telah banyak tampil di benua Asia, Amerika, dan Eropa. Juga sebagai solis orkestra dari dalam dan luar negeri. Levi adalah lulusan S1 dan S2 beasiswa penuh dari Manhattan School of Music Amerika Serikat bidang classical piano performance. Baik pemirsa, mari sama-sama kita saksikan persembahan dari Levi Gunadi, The Dancer.
Dengan berakhirnya alunan musik klasik yang sangat menawan tadi, maka berakhir pula lah pagelaran Resital Musik Klasik Virtual DIPI 2022. Terima kasih kami sampaikan untuk para pemirsa yang telah mendukung dan menyaksikan pagelaran ini dari awal hingga berakhir. Pagelaran ini dapat berlangsung berkat kepercayaan dan dukungan para sponsor dan donatur, baik individu maupun perusahaan nasional. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada para penampil, baik peneliti yang piawai memainkan alat-alat musik dan juga olah vokal, serta para musisi profesional yang luar biasa dedikasinya, serta komitmennya dalam membantu penggalangan dana Abadi Riset dan Teknologi. Demikian juga para saintis yang telah memberikan wawasan dan inspirasi betapa pentingnya riset dasar dalam membangun fondasi ilmu pengetahuan di era knowledge-based economy. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim produksi yang telah bekerja keras secara teliti dan profesional untuk menghasilkan jejak digital Resital Musik Klasik DIPI 2022. Kami bertekad untuk terus berusaha mewujudkan dana abadi riset DIPI untuk membangun ekosistem dan mendorong budaya unggul dalam riset. Mari kita bangun fondasi ilmu pengetahuan untuk kemandirian, kesejahteraan, dan peradaban Indonesia. Bila ingin menghubungi DIPI, silakan berkunjung ke website www.dipi.id dan email ke info@dipi.id. Terima kasih.